be the one and only one. Welcome to GCast. Perkenalkan, nama saya Nira Iksya Barkah dan saya Syairah Lutfia. Sebagai host di episode kali ini yang akan membahas kesadaran hukum itu penting atau genting. Mau tahu pembahasannya? Let's go. Nah sekarang, jangan Nah, sekarang kita udah sama narasumber kita nih. Boleh dong Kak, perkenalkan dirinya. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arya Fajar Ramadan. Saya bagian dari Duta Hukum dan HAM Jawa Barat atau yang biasa disebut FPSHAM. Jadi kalian ini Duta Hukum ya? Iya, betul. Boleh jelasin nggak sih Duta Hukum itu apa? Kayak gimana gitu? Di Duta Hukum itu nama organisasi sendirinya yaitu FPSH HAM Jawa Barat atau Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat yang pusatnya ada di Bandung. Jadi di FPSH ini atau Duta Hukum ini ada dua bagian ya, anggota sama duta. Jadi yang anggota itu yang masih belum dilantik atau yang masih belum lolos dari tesnya. Nah, sedangkan kalau yang duta itu udah diseleksi dan sudah menjadi bagian inti dari Forum Pelajar Sadar Hukum itu sendiri yang disebut duta. Begitu. Kalau tugas Duta Hukum tuh kayak ngapain aja sih Kak? Tugas utamanya ya kita itu sebagai pelajar yang sadar akan hukum dan juga paham dasar-dasar tentang hukum. Kita juga harus tahu apa aja sih hukum-hukum yang berlaku di Indonesia begitu. Oh jadi gitu. Sekarang kita lanjut aja ya Kak ke pertanyaannya. Ya, silakan. Jadi aku bertanya nih, kalau menurut Kakak tuh mengapa sih di Indonesia tuh kasus hukum tuh masih ketidakadilan di Indonesia tuh masih marak terjadi gitu? Jawabannya sih ada di setiap individunya ya. Terkadang ada beberapa orang yang belum benar-benar sadar akan hukum itu sendiri yang berlaku di Indonesia. Terkadang mereka berpikir hukum itu hanya ada di peraturan tanpa mereka bisa patuhi. Bahkan juga kita sehari-hari masih belum paham adanya hukum yang berlaku di sekitar kita. Contoh kecil, kita merasa diri kita itu benar, tidak mau salah. Itu sifat egois setiap manusia. Jadi munculnya rasa ketidakadilan ketika egois kita itu menguasai diri kita. Seperti kita itu udah salah, tapi kita masih menyalahkan orang lain, bukannya itu ketidakadilan. Seperti itu. Iya. Lanjut. Bagaimana sih tanggapan Kakak kalau ada seorang wartawan yang menyebarkan berita hoax dan tidak valid dan sangat merugikan seseorang? Sangat-sangat merugikan. Contohnya generasi yang udah tua atau bisa disebut boomer ya, banyak menyebarkan berita-berita hoax, apalagi penyebarannya melalui grup WhatsApp keluarga. Jadinya cepet banget gitu nyebar berita hoax tersebut, dan seharusnya sanksi tegas untuk mereka yang menyebarkan hoax, entah itu sanksi pidana atau juga sanksi sosial seperti itu. Banyak banget ya sekarang tuh yang menyebarin berita hoax kayak gitu. Sanksi sosial yang buat yang kayak nyebarin berita hoax tuh apa ya? Biasanya nih ya, ada beberapa yang benar-benar tahu kalau berita itu hoax, jadi kayak jangan percaya nih sama misal fanspage ini suka nyebarin hoax, blokir aja atau di report rame-rame. Itu kan itu juga termasuk sanksi sosial ya. Iya. Dan juga kadang ini bantuin report dong, ini suka nyebarin berita-berita hoax nggak bener. Atau bisa juga kadang laporin aja ke polisi atau juga laporin ke pihak yang berwajib. Sanksinya di sosial media lah ya. Iya, begitu. Iya. Kan kalau misalnya orangnya langsung pasti dikeroyok lah kalau bisa ditonjokin. Iya, betul. Terus kalau misalkan gini Kak, kan di sekolah tuh banyak banget misalkan kayak cewek suka sama cowok. Terus tuh cewek ini suka kayak videoin diam-diam, terus tuh kayak fotoin diam-diam gitu. Itu kayak gimana sih menurut Kakak sebagai cowok ya kan? Mungkin aja pernah ngerasain kayak gitu. Itu jatuhnya obses gak sih? Jadi kayak ngekerasin atau biasa disebutkan keras ya. Tapi kalau jatuhnya udah kayak berlebihan itu jatuhnya obses. Jadi
dia itu sukanya nggak dari hati tapi dari pikiran dan nafsu kita untuk terus bersama sama orang itu, nafsu kita juga untuk bisa ngelakuin hal-hal sama orang itu. Jadi jatuhnya bukan dari perasaan tapi dari nafsu dan kepala, bukan dari hati. Karena kan seharusnya cinta itu yang tulus itu dari hati, bukan dari foto kan. Kalau kita lihat foto nih, cakep nih. Nah, kalau yang jelek berarti itu kan nggak cinta dari hati tapi dari fisik. Itu benar-benar nggak akan manjang lah, bisa cepet bosen juga. Oh, tiba-tiba dia fotonya yang jelas salah aja dikit langsung kayak apa sih? Bosen banget lagi foto yang lain. Gitu. Tapi kalau kakak sendiri ya, kalau itu kejadian sama kakak ya, mungkin kakak temuin dulu ceweknya empat mata, kayak bisa dibilang kayak bahasa gaulnya, lu suka ya sama gue, yang aja nggak apa-apa, tapi maaf aja, kayak kita kan belum terlalu dekat, mungkin kita bisa temenan dulu aja begitu. Dan juga kalau misalnya foto video ya, kalau misalnya diri kita sendiri nggak keberatan ya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya keberatan ya bisa ditegur baik-baik, kayak jangan dong foto video gitu kan, kita belum terlalu sedekat itu. Iya, gitu. Sih jawabannya. Bagaimana jika ada orang tua yang menelantarkan anaknya yang masih mempunyai hak yang harus diwujudkan oleh orang tua? Menurut kakak bagaimana? Banyak kasusnya kayak gini ya, dan juga kebetulan kakak juga bagian dari forum anak kecamatan Bangkalan Cibadusa. Jadi pernah kejadian kasus seorang anak ditelantarkan oleh orang tuanya. Dan lalu forum anak bergegas cepat untuk menolong sang anak itu, karena si anak itu mengalami aniaya dari orang tuanya, tapi tetangga setempat itu melindungi, jadi kayak nggak terjadi apa-apa. Pada saat itu forum anak bekerja sama dengan pihak polisi untuk mengevakuasi si anak dan dipindahkan ke panti asuhan. Dan juga orang tua seharusnya memberikan kasih sayang dan kenyamanan kepada seorang anak. Itu kan hak anak juga ya? Hak anak, karena anak itu nggak minta dilahirkan. Betul. Karena orang tua yang melahirkan anak berarti udah sepenuhnya siap dengan tanggung jawab sebagai orang tua, memenuhi kebutuhan anak, terus kasih sayang, suportif, seperti itu. Banyak juga kasus broken home atas keegoisan orang tua. Mereka tidak memikirkan perasaan anak, mereka hanya memikirkan nafsu, mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri tanpa memikirkan anaknya sendiri. Jadi anak nantarin gitu. Kasian sih. Kita juga mungkin melihatnya juga kayak ya, kita merasa diri kita emang beruntung kita nggak mengalami itu, tapi juga kadang kita merasa simpati aja kayak mereka mengalami itu sedangkan kita nggak. Dan itu kita harus tanamkan ke diri kita bahwa kedepannya jika kita memang belum siap dalam mempunyai anak, jangan dulu, tapi siapkan dulu secara matang seperti itu. Apalagi kalau misalkan kayak gitu broken home gitu kan, Pasti dia liar gitu, main malam nggak pernah pulang gitu. karena kurang kasih sayang dari orang tua, kurang perhatian. Jadi kadang kan kalau orang tua ada peran dari orang tua itu pasti dia merhatiin kayak kamu jangan pulang malam-malam, atau kamu jangan main berlebihan, kamu jangan sering main, kamu jangan lupa belajar. Itu kan peran sebagai orang tua. Walaupun orang tua cerewet di rumah ya, tapi itu mereka tandanya sayang. Mereka ngingetin kita buat kita itu nggak lupa apa kewajiban kita. Seperti itu. Lanjut ya Kak. Kalau misalkan di sekolah terjadi pembulian gitu, teman ke teman, juga ada satu anak dibully, nah yang membuli itu sanksinya sih gitu, kan dia masih di bawah umur ya biasanya gitu. Ini dari pengalaman kakak ya, kakak dibully selama 9 tahun dari SD kelas 1 sampai kelas 9 SMP. Dari kelas 1 sampai kelas 6 itu dibully secara verbal ya, kayak dikatain keterbatasan kakak kan di gigi ya, jadi ada yang dikatain gigi kecil lah, tonggus lah, doyok lah, terus banyak lah. Itu kan bikin mental kita kena juga ya. Beberapa kali juga kakak ngerasa depresi kayak kenapa gitu, apa salah kakak gitu. Dan berpikir juga kayak padahal kakak itu selalu berbuat baik, maksudnya nggak jahat, tapi kenapa mereka jahat duluan. Dan kadang ketika kita diem aja nih tanpa salah apa-apa, kita tuh ya Salah ya? dibully gitu, kayak woi lu ngapain gitu. Kadang juga ada yang circle, ada yang misalnya punya temen, mereka tuh sering nindas, kayak mereka itu merasa dirinya kuat, jadi mereka seenaknya menindas orang lain. Padahal itu juga udah termasuk melanggar hak asasi manusia.
Dan ya hukuman yang berlaku di sekolah mungkin pihak guru seharusnya membuka mata selebar mungkin atas kejadian ini. Tidak bisa berlindung di balik kata bercanda, karena bercanda itu ada batasnya. Jika kita bercanda menyakiti satu pihak, maka itu bukan disebut bercanda, tetapi sudah melakukan secara psikis melalui kata-kata verbal tersebut. Dan juga pihak guru seharusnya bekerja sama dengan pihak BK untuk menindaklanjuti murid-murid yang bermasalah, yang sering menindas, membuli, dan juga kadang juga ada yang circle-circle sekarang tuh biasa disebutnya circle-circle. Apalagi ada yang circle yang merasa benar, ada yang circle-nya merasa kuat gitu, kayak senggol sana, senggol sini, tapi dia disenggol gak mau, tapi dia marah. Nah, biasanya personal lah, biasanya kayak apa maksud lu, kayak gituin gua ini. Nah akhirnya besoknya datang labrak satu geng. Videoin nanti Videoin. gitu. Yang mungkin iya banyak banget sih kayak gitu. Ya SMA atau SMP itu udah pasti sih. SD bahkan SD juga ada sih kayaknya udah. Kalau SD Tapi enggak masih nggak separah itu sih, Iya. karena dia masih takut dengan guru. Sedangkan kan kalau anak-anak sekarang mungkin dari gurunya kurang tegas juga sih, jadinya anak-anak nggak terlalu takut begitu. gampang lawan juga sih. Tanggapan kakak untuk pelecehan secara formal itu harus ditindaklanjuti atau tidak? Harus sih, walaupun dari sekecil apapun itu, karena verbal ringan atau verbal berat itu udah termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia. Jika kita merasa tidak nyaman dengan pelecehan verbal tersebut, walaupun sekecil apapun itu, lebih baik kita tegur dulu. Iya. Tapi jika emang orang itu susah dikasih tahu, ya bisa dibilang ke orang tuanya atau ke guru gitu, mengenai kayak misalnya udah mengalami pelecehan verbal secara itu. Karena ketika kita mengalami pelecehan verbal, otomatis kita akan kepikiran, kita juga akan mikirkan apa yang diomongin sama orang itu. Walaupun di luar kita bilang cuek, bodo amat, terserah lu, tapi kan kita pasti mikir yang diomongin orang itu bener gak ya, gue misal ya, bener ya gue gendut, gue jelek, gue kurus, gue bau, pasti kita pikirin. Nah Di rumah sih pikirannya pasti. nangis. Nah itu juga harus ditindaklanjutin, karena ada yang beberapa anak nggak sekuat yang mereka pikirin. Ada yang mungkin pelariannya nyilet, ada juga yang Minum motong rambut, Iya, minum iya. obat secara berlebihan. Itu kan menyebabkan depresi bagi seseorang ya. Karena setiap orang perasaannya nggak sama, beda. Ada yang rapuh dan ada juga yang kuat seperti itu. Kok Dan misalkan udah digituin secara verbal gitu kan, yang tadinya kuat tuh pasti rapuh kak. pasti, karena walaupun batu, sekeras apapun batu, ketika dapat setiap tetesan air sekecil apapun itu, jika terus menerus, batu itu akan rapuh. Iya betul. Lanjut ya kak. Ya silakan. Kalau misalkan nih ya ada pencuri, dia tuh diabukin warga, ditonjokin, dihakimin lah secara, pokoknya bukan pihak kepolisian yang menghakiminya tuh. Itu gimana menurut kakak? Itu sih nggak dibenarkan sama sekali ya. Memang si pencuri itu salah sudah mencuri atau merampas hak orang lain, tapi juga kita juga nggak bisa ikut seperti pencuri itu merampas hak orang lain. Si pencuri berhak mendapatkan perlindungan hukum. Si pencuri juga berhak mendapatkan pembelaan juga. Mungkin nanti dia bisa dibawa ke pihak yang berwenang dan juga mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Kita sebagai warga atau yang melihat itu nggak boleh ikut main hakim sendiri, karena kita juga bisa kena tuntut balik atas pelanggaran hak asasi manusia, karena setiap manusia berhak mendapatkan perlindungan hukum dan juga berhak atas pembelaannya seperti itu. Iya. Tugas kita tuh kan kalau misalkan lihat curi itu cuma Melaporkan, mengamankan, nunggu pihak berwenang datang seperti itu. Kalau Ada sanksi sosial nggak sih? Ada sih, pasti. Contohnya kita ambil kasus yang Babelan ya nggak sih? Throwback itu udah lama banget di Iya. Bekasi, Babelan. Yang dituduh maling ampli, padahal bukan. Dia itu tukang servis ampli, bawa ampli di motornya. Nah dia sholat ke masjid. Setelah sholat, ada yang ngeliat ampli di motornya, dikira dia maling ampli masjid. Diteriakin lah tuh maling lah, dia panik, dikejar. Ampli itu kayak semacam speaker masjid gitu loh, Oh, yang kayak sound toa. system. Iya, bukan toanya tapi sound systemnya. Wah, iya. Nah
dikejar tuh sama warga. Dia jatuh naik motor, jatuh ke selokan. Nah ada warga yang benar-benar pikirannya anarkis, lalu disiram bensin tuh. Disiram, itu beneran kejadian, itu udah lama banget kejadiannya. Itu benar-benar viral kan di Bekasi, disiram bensin, dibakar hidup-hidup sampai meninggal. Nah akhirnya yang marbot tadi nih, marbot tadi ngecek, ternyata ampli masjid tuh ada, dan itu jadi kan main hakim sendiri. Kita belum tentu benar kan itu pencuri atau bukan. Makanya yang kakak bilang tadi, setiap manusia itu berhak atas perlindungan hukum dan juga atas pembelaannya. Kan si orang tadi tuh, yang korban tadi, belum sempat ngejelasin kalau dia itu bukan maling. Udah benar-benar disiram bensin lalu dibakar hidup-hidup. Dan ya semenjak kejadian itu Babelan ditakutin di Bekasi karena orangnya suka main hakim sendiri. Makanya sampai sekarang kayak debt collector atau maling tuh mikir 2 kali kalau masuk ke daerah Babelan. Kalau udah mati kayak gitu kan susah ya. Maksudnya yang apa? Ada. Oh, jadi yang ketangkap yang otak, misalnya yang pertama yang neriakin maling ditangkap, terus yang ngebakar sama yang ngegebukin juga ditangkap. digebukin juga. Iya, digebukin terus disiram bensin. Dia nggak sempat pembelaan, gimana pembelaan, orang dikeroyok. Iya. Dan ya akhirnya ditangkap juga tuh beberapa pelakunya, dan korbannya yang meninggal kasihan, dia juga punya anak dan istri yang harus dihidupi. Istrinya juga bilang nggak ikhlas, tapi ya mau gimana, udah meninggal. Nah kita sebagai pelajar nih ya, pelajar yang harus banget nih paham akan hukum, kita juga harus menepati hukum yang berlaku. Misalnya hal-hal kecil aja kita harus tepati, kayak kita menaati peraturan sekolah, terus kita menghormati hak-hak orang lain, itu udah penting. Iya. Jangan sampai kita merampas hak orang lain nih, kayak misalnya harusnya itu punya si A, kita rampas si A itu karena ngerasa ih gue juga pengen, itu kita udah merampas hak orang lain, itu nggak boleh. Itu udah termasuk HAM ya? Iya, itu pelanggaran HAM. Malah hal sekecil itu aja udah termasuk kayak gitu. Iya, kita kan itulah. udah pernah sadar ya kan. Makanya itulah manusia terikat dengan hak asasi manusia, karena definisi HAM itu sebenarnya universal dan udah ada sejak ia lahir dan tidak bisa diperjualbelikan. Contoh kayak perbudakan juga itu salah. Karena perbudakan kayak misal kayak zaman dulu kan ada yang namanya perbudakan, kayak misalnya kamu nih dibeli sama si ini. Nah, kamu ini harus kerja, kamu ini harus naatin peraturan dia, kayak tanpa ada hak kamu. Iya, jadi budak gitu, seperti itu. Ya, silakan lagi. Hukum di Indonesia sudah baik atau sebaiknya harus Sangat masih harus diperbaiki karena masih banyak kasus atau kejadian yang berat sebelah. Istilah kasarnya gini, yang kaya akan menang, yang miskin ya akan bersalah. Contohnya istilah tumpul ke atas tajam ke bawah, itu benar-benar berlaku karena hukum di Indonesia itu bisa dibeli. Kita kaya, kita masuk penjara, kita bayar, ya udah kita bebas, udah nggak ada kasus. Untuk kayak kita emang orang lain tahu kalau kita bakalan di penjara, enggak, cukup kita nikmati hidup kayak biasa tanpa post di sosmed juga orang nggak akan tahu kan. Kalau kita bersalah ya. Contoh kasus besar seperti kasus Verdi Sambo, katanya mau dihukum mati, katanya juga mau dihukum penjara seumur hidup, tapi banyak berita pengalihan jadinya hilang sampai sekarang gimana nasibnya. Istrinya juga gimana, nggak ada juga kan kejelasan. Sekarang udah tenang, punya TikTok aja. Ya kan nggak tahu, kayak misalnya aja bapaknya kan ngumpet atau sembunyi, bilangnya mau udah dihukum mati, tapi kan nggak ada informasi dan kejelasannya juga. Karena kan dia juga punya kekuasaan ya, punya kekuasaan. Bisa juga si Verdi Sambo itu punya informasi gelap pemerintah yang dia punya, dan bisa aja kalau misalnya dia benar-benar di penjara seumur hidup, informasi gelap itu tersebar melalui anak buahnya begitu. Lanjut ya kak. Ya silakan. Kalau menurut kakak tuh keadilan, ini Pancasila keberapa ya? Kelima. Menurut kakak tuh kalau keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tuh udah berlaku belum bagi semuanya? Belum. Semua rakyat. Belum. Kalau kakak sendiri percaya sih keadilan sosial bagi seluruh yang ganteng. Itu benar.
berlaku kita di lingkup pelajar aja deh. Yang ganteng pasti selalu menang atau yang cantik yang menang. Kalau nggak si cantik milik yang ganteng atau si ganteng milik yang cantik, itu bukannya itu namanya nggak adil ya? Terus yang jelek apa? Bonus, diskon, sisaan. Karena harusnya ya setiap manusia itu udah berpikir adil lah. Jangan kan kita pelajar, guru aja ada yang nggak adil, ada yang pilih kasih, ada yang namanya kayak sini, oh ini nih murid kesayangan gua, ih lu apaan sih? Kayak kakak juga ngalamin ya pilih kasih guru ya, kayak setiap kakak berbuat baik itu kayak nggak pernah dilihat, kayak biasa aja, tapi kiran si itu berbuat baik kayak wow banget, kayak wih ini nih anak gua. Contoh juga ini bukannya apa ya, kakak benar-benar ngerasa nggak diapresiasi ya di sekolah, udah bagian jadi duta hukum, pengurus forum anak, terus staf forum OSI Jawa Barat juga, terus lolos beberapa lomba, nggak pernah ada apresiasi dari sekolah, kayak ya udah biasa aja. Tapi sedangkan kayak yang pramuka atau apa itu kayak langsung diapresiasi, di post di SW, dibuat poster, kayak ngerasa nggak adil banget. Kayak gue juga udah berprestasi gini loh, udah berjuang buat kayak mengharumi nama sekolah. Oh, nih si Arya dari SMA 2 Cibarusa loh lolos jadi bagian organisasi ini, jadi pengurus tuh di Bekasi. Tapi nggak pernah diapresiasi, kayak bikin poster lah minimal. Ucapan selamat aja nggak pernah dapet, kayak ya udah gitu. Bahkan setiap kegiatan kakak tuh justru dipersulit, kayak ngurus dispennya itu. Itu pasti kayak ngapain sih ikut-ikutan kayak gitu ini. Padahal kan tujuannya mengembangkan skill kita atau sosial kita, atau memperluaskan apa yang namanya apa sih yang kalau pertemanan itu Apa sih? koneksi dan relasi. Relasi. Kadang kan kalau kita ikut banyak organisasi, kita juga banyak tahu teman dari sekolah lain juga, dari daerah lain. Jadi ya keadilan sosial itu emang belum berlaku sih, karena masih banyak manusia yang sifat egois. Karena egois itu nggak akan bisa dihilangkan dari setiap manusia, tapi bisa dikurangi. Kalau orang itu paham akan keadilan, pasti orang itu nggak akan berpikir egois seperti itu. Jika ada seorang wartawan mewawancarai kakak dengan pertanyaan yang membuat kakak tidak nyaman dan menyangkut hal privasi, kakak mau melakukan menjawabnya? Sebisa mungkin kalau emang itu nggak terlalu sensitif banget ya, kakak bisa jawab kayak mungkin nggak terlalu menyangkut hal pribadi tuh ya masih dalam wajar. Tapi kalau misalnya benar-benar menjurus ke hal privasi atau benar-benar ke personal atau pribadi, itu ya mungkin kakak bisa minta maaf untuk nggak bisa menjawab itu, karena setiap orang berhak punya privasinya sendiri seperti itu. Iya, makanya kalau misalnya nanya, tapi kalau privasi itu misalkan Kayak contoh ya, lu udah punya cewek belum sih? Atau lu tuh ulang tahun kapan? Kalau ulang tahun kan sebenarnya privasi juga, tapi karena kalau misalnya kita ulang tahun mah ya lumayan atuh. Iya. Kalau ada yang ngadoin mah benar. ada juga kayak gaji seseorang itu juga itu privasi ya, kayak buat apa lu nanyain gaji, mau minjem duit. Ini kalau misalkan nanya itu lo kuliah di mana, nikah kapan, dia kan Kalau kuliah sebenarnya nggak terlalu privasi sih, karena kayak pengen tahu lu lanjut di mana. Kalau nikah kapan ya kita kan nggak tahu, jodohnya aja belum dapet, atau juga kadang si jodohnya itu nggak mau nikah, kan itu udah benar-benar hal yang di luar orang harus tahu. benar. Ada yang mereka harus tahu dan ada juga yang nggak boleh mereka tahu seperti itu. Jadi kita kalau jadi nanya wartawan tuh harus bijak sih kalau pilih-pilih pertanyaan gitu kan. Kita sebagai wartawan juga harus bijak. Kita juga harus tahu hak-hak si narasumber, kita juga harus tahu hak-hak kita sendiri. Gitu. Hak kita nanya, hak pilih jawab. Iya betul. Hak kita juga menghormati pendapat orang lain, hak menghormati jawaban atas orang lain, itu seperti itu sih. Iya. Terus tuh ya, gimana sih kalau misalkan di Indonesia tuh nggak ada hukum gitu, nggak ada apa itu sih? Kacau itu. Kacau sih. Ada hukum aja kacau. Contohnya ya, parkir liar kan itu merugikan toko-toko yang ada, karena dia juga kan nggak ada gitu peraturan kayak setiap toko tuh harus ada tukang parkir, apalagi mereka itu hitungannya pungutan liar. Mereka itu sama aja merampas hak orang lain, kayak 2000 nggak bikin kita miskin tapi bikin mereka kaya.
Bener, sumpah. Iya. Kadang kayak kita beli cuman ke Alfamart beli Mizon 6.000, parkirnya 2.000 ya, sama aja kita beli Mizon harganya 8.000. Atau kita top up dana nih, nggak ada adminnya yang ngisi dana, tapi adminnya di tukang parkir, 2.000. sama aja rugi. Kita sebagai pelajar yang ngerasa sih rugi banget apa yang namanya parkir. Itu oke lah di toko, di sekolah juga parkir sebenarnya benar-benar rugi sih. Harusnya kalau parkir itu di sekolah tuh emang harus disediain sama pihak sekolah gratis gitu loh. Iya benar. Kita bayangin aja nih, kita sekolah 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Belum lagi eskul. Iya, belum lagi eskul. Kita 2.000 dikali 5 itu sekolah biasa 10.000. 10.000 belum eskul, misalnya di eskul tuh seminggu misal paling dikit sekali 2.000. 12.000 dalam seminggu. Iya. Belum bensin, belum juga kita kerja kelompok. Itu benar-benar ngerugiin kita. Iya benar banget sih. Dan juga ya kalau kita nggak ada hukum, pencurian di mana-mana, kerusuhan terjadi seperti tahun 1988 yang apa, kerusuhan zamannya era Orde Baru Soeharto. Oh yang Kerusuhan itu loh, bulan Mei. Itu kan peraturan di situ mereka nggak bikin peraturan, mereka merampok di mana-mana, terus pembunuhan di mana-mana. Oh iya gitu ya. Kerusuhan perusahaan fasilitas. Itu kan kalau contoh besar kalau Indonesia nggak ada hukumnya seperti itu. Jadi kerusuhan di mana-mana. Ketika kita lagi duduk santai gini, orang tiba-tiba nyiram muka kita pakai air, kita nggak bisa marah ya, nggak ada peraturan, nggak ada hukumnya, paling ya kita pukul-pukulan. Begitu. Nggak ada yang ngelain juga. Nggak ada yang ngelarang ya, biarin aja mereka berantem, nggak ada peraturannya, ini nggak ada hukumnya. Jadi kayak orang nggak ada yang peduli aja. Betul. Kadang kan kalau sekarang kita ada hukum, kita tahu nih kita menghormati orang lain, oh orang itu lagi diam duduk, kita nggak boleh ganggu lah. Atau oh dia berantem, kita harus misahin karena pertengkaran itu melanggar hukum juga ya kan, bisa terjadi apa luka berat atau bahkan juga sampai meninggal ya berantem seperti itu. Begitu. Kan kakak banyak nih ya masuk organisasi. Salah satunya kan FAC. Jadi FAC itu apa sih kak? FAC ya. FAC itu sebenarnya bagian dari Forum Anak Daerah FAD, atau biasa disebut setiap daerah tuh harus punya yang namanya forum anak. Jadi ketika kita punya forum anak, berarti daerah itu layak untuk anak. Contoh kecilnya, kita punya FAC, kita tuh merangkul anak-anak, terus kita juga tahu apa itu perlindungan hak anak, kita juga hak-hak anak juga tahu. Jadi nah ada dibagi lagi tuh dari FAD Forum Anak Daerah yang pusatnya di Bekasi, dibagi lagi ke setiap kecamatan. Ada yang namanya FAC Forum Anak Cibarusa, Forcisel Forum Cikarang Selatan, terus Cikut ya, Cikut juga Forum Cikarang Utara juga ada. Nah jadi di Cibarusa ini juga sama, bagian kecil dari FAD itu. Di FAC ini kita tuh tugasnya itu ada kita ngerangkul anak, kita juga sebagai anak juga mengemukakan pendapat kita. Nah, kita pendapat kita nih ya, kita keluarkan, nanti disalurkan lagi ke Forum Anak Daerah. Forum Anak Daerah menyampaikan lagi ke Bapak Bupati, karena Bapak Bupati itu dekat juga kontaknya ke Forum Anak Daerah. Jadi kalau kita punya aspirasi nih, misalnya daerah Cibarusa kurang jalannya hancur, kita sebagai anak kita merasa ingin jalan itu lebih diperbaiki, akhirnya kita menyampaikan atau di forum anak menyampaikan lagi ke forum anak daerah, lalu forum anak daerah menyampaikan ke Bapak Bupati, sehingga dapat direlokasi dana anggaran daerah untuk memperbaiki jalan Cibarusa tersebut, seperti itu. Oh kayak gitu. Terus aku baru tahu sih kalau yang tugas anak tuh kayak gitu. Sebenarnya forum anak itu juga dari SMP udah dibuka pendaftarannya, karena anak sebenarnya kita ingin dari SD ya, cuman kan kalau SD mungkin pemikirannya belum pas ya, belum matang. Jadi kita buka pendaftarannya itu dari SMP kelas 7 sampai dewasa umur 18 tahun. 18 tahun itu bukan anak lagi, udah tua, udah remaja hitungannya. Itu ada lagi forum remaja kalau nggak salah, forum remaja daerah. Itu tuh lebih tingkat lagi. Lebih tinggi lagi. Itu FAC. Oh kayak misalkan perbaikan jalan yang Cikutu gitu ya. Iya. Itu kan lagi dibaikin kan. Itu dari forum anak juga gak sih? Kalau itu bisa jadi, tapi juga kan pemerintahan daerah itu juga lebih terbuka. Tapi terkadang juga kan kita nggak tahu dana daerah misal turun 2 miliar, cuma nyangkutnya 1 miliar kan kita nggak ada yang tahu. Bisa jadi ada ya biaya-biaya yang
disaring seperti itulah. Karena kita nggak ada yang tahu, kita sebagai rakyat biasa mana mungkin tahu hal-hal yang kayak gitu kan. Kadang pengen ya kan jadi itu maksudnya. Jadi pejabat. Iya pejabat. Maksudnya tahu gitu dalam-dalamnya kayak gitu tuh. Ya pasti sih. Masalahnya sih. Kalau mau kaya jadi pejabat, jangan lupa untuk korupsi. Nggak bercanda ya, canda di sargas doang. Ada yang mau ditanya lagi? Oh udah tahu hukum. Ya, yang ditahu pun apa ya? Apa? Asesmen tentang tesnya. Asesmen tuh kayak tesnya tuh ada 7 ya, kayak kita tuh kadang give form ya kayak ujian, ada waktunya. Misalnya nih 30 pertanyaan 30 menit harus selesai, sebelum itu kalau nggak linknya nutup ya udah gagal. Iya. Ada waktunya, durasinya. Kalau kurang dari 30 menit lolos ya kita ngerjainnya. Nanti ada nilainya tuh pemahaman terhadap hukum di sertifikatnya. Kebetulan ada nggak ya sertifikatnya? Ada gitu nih sebentar. 30 menit itu berapa saat tuh? Ada 25, ada 30. Itu kan banyak ya sih gitu. Ulangan aja kalau Ini contohnya ya sertifikat Duta Hukum dan HAM Jawa Barat. Sebentar dulu ini ya. Oh masih loading guys. Sebentar dulu. Ya udah sih. Tahu nih jaringannya jelek banget. Sebentar. Oh kalau misalkan udah selesai gitu, Ini udah benar-benar dilantik jadi Duta Hukum. Di sini kan ada sertifikat resmi. Nah, sertifikat resmi ini bisa dipakai buat kita daftar kuliah atau ngelamar kerja. Sebenarnya kan kakak juga kan nyerbatin ke ini ke SNBP ya kemarin. Sertifikat yang seperti ini kelihatan nggak, Sa? Ya, nah ini bisa kita sertain di SNBP dan di lamaran kerja. Ini bukti kalau kita pernah ikut organisasi ini, bagian jadi ini kan ada nilai-nilainya ya. Nilai rata-rata. Tapi ya namanya sistem SNBP kocak ya, sistem gacha, nggak lolos merah, padahal sertifikat udah 3, nilai di atas 85. Itu soal sekolah bukan maksudnya apa sih? Kalau katanya sih sistem akreditasi sekolah juga ngaruh. Katanya juga ya hoki-hokian, kadang yang maaf kata ya yang nilainya di bawah malah dapet, yang nilainya atas yang benar-benar semangat belajar malah nggak dapet ya. Di situ sih yang nggak adilnya ya guys. Itu nggak adil juga, tapi ya namanya rezeki seseorang udah ada yang ngatur. Mungkin juga rezeki kita bukan di situ. Stay positif aja gitu. Gak terasa ya kita udah acara kita udah lama banget ngobrol-ngobrol. Banyak banget yang brolin. Ya benar. Kita udah jadi lebih banyak tahu juga kan tentang apa itu hukum, tentang apa yang harus kita lakuin. Nah kedepannya saran kakak untuk pelajar-pelajar harus lebih terbuka matanya tentang hukum dan juga harus bisa lebih menghormati hak-hak orang lain. Jangan pernah kita merasa diri kita benar. Lebih banyak introspeksi itu lebih penting. Terima kasih ya Karya. Semoga yang kita omongin ini jadi manfaat juga buat yang nonton. Terus Ya seperti itu. Karya udah sempetin datang, udah nyelipin Menyempatkan menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama kita. Semoga Karya sukses terus Amin. banyak menginspirasi semua orang juga. Banyak duitnya. Amin ya Allah, kita juga. Oke, udah selesai. See you.